Halo, selamat malam Pak Rai. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam. Malam Pak Rai, Selamat kabar malam. sehat Pak? Ya, sehat-sehat. Tenil, apa kabar? Kabar Baik, sehat baik. juga Pak, lama nggak ngobrol Pak. Ya, udah lama gak ketemu nih. Iya, 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 iya. iya. Ya, Ini baru pertama Ini kali nih ya, saya ngobrol sama Pak Rai ya. Jadi ya. katanya kalau Daniel udah dekat lah ya, udah kenal Oh, juga Pak udah. Rai gitu ya. Jadi ini Ya, pertama kali saya ketemu sama ya. Bapak. Ya jadi teman-teman yang nonton malam hari ini di sini kita melihat ada dua orang Bali gitu ya. Daniel ini juga besar di Bali. iya, Iya, iya. iya. Jadi Pak Rai, terima kasih ya Pak, pertama-tama untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman Sukor Sekuritas ya, tentunya para investor dan juga teman-teman trader ya. Jadi mungkin di sini malam hari ini mereka ada yang ingin mendengar prospek ya Pak dari emiten atau perusahaan juga, dan tentunya visi dan juga kinerja selama ini begitu ya Pak ya. Ya. Dan untuk Instagram Live kita biasanya memang santai aja Pak ya Ya. obrolannya, karena kita juga kurang dari sejam begitu Ya. kan, dan teman-teman di sini yang nonton diharapkan untuk bisa interaktif juga gitu ya. Jadi kita juga intinya kan mau belajar begitu ya mengenai emiten ini begitu. Jadi sekali lagi thank you ya Pak buat waktunya nih yang udah diluangkan. Ya, sama-sama Pak Jo. Iya. Ya, ya, ya. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton malam hari ini, Pak Rai, jadi kan mungkin mereka ada yang belum terlalu mengenal mengenai Hat and Wine, Ya. begitu ya Pak ya. Jadi Ya. mungkin ada juga yang sudah kenal, bahkan mungkin juga udah menjadi salah satu investor juga gitu ya, membeli saham dari Wine ini. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin baru lihat gitu ya mengenai emiten Wine ini dan bisa ngobrol malam hari ini sama Pak Rai, kira-kira boleh diceritakan sedikit nggak Pak mengenai histori atau juga mungkin profil perusahaan Wine nih untuk para teman-teman yang nonton malam hari ini? Oke. Baik Pak Jo. Terima kasih. Jadi kami di Hutton Wines ini merupakan mungkin perusahaan wine pertama ya yang di Bali atau bahkan di Indonesia ya. Itu perusahaan wine pertama. Kami mulai produksi atau launching produk kami itu tahun 1994. Jadi tahun ini tepat 30 tahun, Mbak. Jadi Oh, kami sudah wow. beroperasi ya. Oh, Tepat ini ulang tahun kami yang ke-30. congrats, Ya, congrats, congrats Pak. terima Pas kasih. banget hari ini ya, happy birthday Hat and Wine. Ya, 30 tahun. Ya, jadi kami apa namanya terintegrasi mulai dari kebun, kita ada kebun, kemudian ada pabrik ya atau winery, kemudian ada distribusi. Nah, ini yang kita apa namanya menjadi perusahaan publik ini adalah perusahaan distribusinya, Pak. Nah, tapi perusahaan distribusi ini mempunyai 99% saham di pabrik di PT Arpan Madi Utama itu sebagai produsennya, Pak. Ya. Kemudian kami memproduksi di awal tahun 1994 itu dengan anggur yang kita tanam di Bali, ya. Itu dengan brand Hutton Wines, ya. Kemudian Ya, ya. tahun 2005 ya kita mulai merancang untuk membuat juga wine dengan bahan baku yang kita impor. Nah, kemudian tahun 2007 kita mulai launching produk kita dengan anggur impor dari Australia ya dengan brand Two Island. Nah, sekarang kita sudah ada 3 brand sekarang. Ada Hutton Wines, Two Islands, dan Dragonfly ya. Jadi itu yang dengan anggur yang Hutton Wines dari Bali, yang Two Island dan Dragonfly itu dari Australia. Nah, untuk yang Two Island juga kita mempunyai dua varian, dua ini ya, level ya. Ada yang white label, itu yang regular, yang black label itu yang reserve, Pak. Jadi itu mungkin sepintas gini ya. Apa namanya? Profil kami ya. Ya, ya. Baik, Oke, jadi Eh, Pak. Mm-mm.
Pak Rey, ini Ya, saya langsung follow up question ya, ya, karena kan tadi udah langsung disebutin Pak ada tiga tiga brand unggulan yang ya, dikeluarkan oleh Hat and Wine. ya. Dari ketiga tersebut yang memberikan kontribusi paling besar untuk bottom line yang mana nih Pak? Kan karena itu berarti secara otomatis jadi favoritnya para konsumer gitu ya Pak ya? Iya. Kalau sekarang trennya itu yang paling eh, besar itu di Two Island, Mbak. Ya, Oh, Two gitu ya. Island Ini yang ya. premium ya berarti ya Pak Ya, ya? yang dari import, anggur import, ya buah import. Oh, oke. Ya, itu yang Two Island itu trennya meningkat, tapi secara eh, value itu 50-50 sama Hutton, Mbak. Tapi dia trennya terus meningkat. Mm-mm. Nah, sedangkan Two Island ini, yang Dragonfly itu memang sedikit ya, lebih sedikit kontribusinya, karena memang variannya cuma dua dia. Dragonfly cuma dua tipe, ada yang Moscato sama Cabernet Shiraz, ada dua dua apa namanya varian saja. Sedangkan untuk Hutton kita ada 10 varian dan Two Island juga ada sekitar 10 varian gitu. Baik, baik, Pak. Kemudian ini kan di kolom komentar ada yang Ya. komen Pinot de Bali is Ya. the best katanya, Pak. Itu masuk di brand Hatton apa Dragonfly, Pak? Ah, Atau yang ah, ini? ya, Atau brand yang satunya? ya, Pinot de Bali itu adalah Hutton, Pak. Jadi kita memang Oh, oke. produksi menggunakan anggur Bali ya, anggur lokal itu Pinot de Bali. Jadi kita memproduksi anggur yang namanya still wine, sparkling wine, dan Mm-mm. fortified wine ya. Still wine yang seperti biasa ada white wine, red wine, rosé wine gitu. Kemudian yang sparkling wine itu ada juga yang rosé, ada yang red, kita punya sparkling juga, ada yang white sparkling. Nah, Pinot de Bali ini adalah produk fortified wine. Ya, jadi Mm-mm. ya fortified di barrel selama dengan sebelumnya ada penambahan brandy sehingga alkoholnya itu dia kandungan alkoholnya 18%. Nah, itu memang banyak sekali itu yang suka ya Pinot de Bali. Dan kita juga beberapa kali ngikutkan di kompetisi internasional. Pinot de Bali ini selalu mendapatkan award kalau kita ikutkan dalam kompetisi. Oh, Ya. pantesan. Ya. Pantesan banyak yang suka tuh, Pak. Ya. Silakan, Jo, silakan. Ya, ya. Oke, jadi mungkin dari saya juga ada beberapa pertanyaan, tapi ini ada teman-teman Ya. pertanyaannya juga mungkin perlu kita jawab juga nih. Ada yang bertanya nih Pak, Ya. akankah Hat and Wine memproduksi minuman alkohol selain wine Pak? Uh, kita sementara ini untuk Hutton Wine sendiri kita belum ada rencana untuk memproduksi selain wine. Cuman sister company kami kebetulan ada pabrik juga yang lain. Ya, itu awalnya. Jadi sebelum kami memproduksi wine, kami memproduksi tradisional Bali, yaitu brem dan arak. Nah, itu yang kita akan kembangkan ya, juga. Tapi produk-produk itu juga didistribusikan oleh ya. Oke. Siap. Ya. Oke. Thank you banget Pak Ray udah dijawab ya. Buat teman-teman boleh banget nih ya pertanyaan-pertanyaan kalian ya, jadi supaya kalian bisa mengenal lebih dekat mengenai emiten wine ini juga. Oke Pak. Dari saya mungkin pertanyaannya kita sedikit keluar dari produk-produk yang dikeluarkan Hutton Wine ya. Jadi mau bertanya nih Pak, kira-kira bagaimana nih tanggapan Pak Ray mengenai industri wine gitu di tahun ini begitu ya. Jadi karena mungkin teman-teman di sini juga belum terlalu familiar di wine ini. Mungkin dari Pak Ray gitu ya sebagai orang di lapangan juga gitu ya, yang sudah menggeluti ini berpuluh-puluh tahun, bisa memberikan insight nih kira-kira bagaimana industri wine itu sekarang di Indonesia. Ya, gini, kalau wine memang dari apa yang kami lihat itu memang konsumsinya terbanyak dari turis ya Pak. Jadi terutama kita yang di Bali, terutama yang Hutton, kita memang penjualan kita paling banyak di Bali. Nah itu saya lihat sekarang ini semenjak
apa namanya, berakhirnya COVID, nah kedatangan Hmm. turis itu meningkat sekali. Jadi secara langsung juga akan konsumsi wine itu apa namanya cukup prospek ya untuk meningkat juga gitu. Selain itu juga kalau kita lihat di konsumsi domestik juga di kota-kota lain di Indonesia ya seperti Jakarta contohnya itu. Nah itu juga konsumsi wine untuk orang Indonesia juga mulai meningkat sekarang. Jadi saya lihat sih prospeknya ke depan sangat-sangat bagus gitu Pak. Oke, oke. Ya, jadi bisa dibilang refleksi dari turis juga begitu Pak ya, dari Ya. wisatawan begitu ya. Nah tadi di awal kan Mm-mm. Pak Ray juga ada mention Angka mengenai pariwisata impor ya. juga ya. Ya. Iya, iya, iya. Ya, ada mention mengenai impor, ekspor. Tadi ada teman-teman yang nanya, apakah dari Hatton juga ada ekspor wine-nya Pak ke luar negeri? Sekarang kita memang lagi untuk di pengembangan di Indonesia Pak. Jadi kita lihat potensi di Indonesia cukup besar sehingga kita cuma fokus di Indonesia. Sedangkan ekspor kalau ada permintaan cuma sedikit-sedikit ya kita kirim ya sedikit. Nah, dulu kita sudah pernah coba untuk ekspor Pak di tahun 2002 gitu ya waktu bom Bali. Ya itu kita pernah untuk ekspor dan kita lihat juga ya beberapa hambatan untuk ekspor terutama dari biaya-biaya apa namanya marketing dan lain sebagainya itu di tengah perjalanan itu cukup besar ya. Makanya kita sekarang dengan berkembangnya market di Indonesia ini lebih bagus kita fokus di Indonesia, Pak. Oke, jadi teman-teman di sini target market dari wine untuk saat ini adalah domestik begitu ya, karena memang juga marketnya itu masih luas begitu Pak ya, yang bisa digarap juga begitu kan. Dan sebelum kita mungkin ke pertanyaan Daniel, ada satu pertanyaan dari Cuan Troopers dulu ya, dari teman nonton malam hari ini. Nah, ini dari tag. Dia bertanya Pak dari Nimrod Box ya, kapan wine buat zero sugar product nih Pak? Saya juga nggak tahu ya Pak, maksudnya komposisi dari wine itu apakah selalu ada sugar? Tapi kalaupun selama ini memang ada, apakah ada produk yang sugar free gitu Pak? Apakah itu possible atau mungkin sudah ada kali produknya? Nah begini Pak, kalau membuat wine kita tidak ada penambahan gula ya. Jadi semua istilahnya gula itu yang ada itu dari buah ya. Nah selama kita melakukan fermentasi itu kita merubah gula itu menjadi alkohol. Nah untuk wine-wine kita yang dry ya, yang tipe-tipe yang dry seperti contohnya Aga White atau untuk golongan yang apa namanya Huttonnya, kalau yang Twilight-nya misalnya Sauvignon Blanc dan lain sebagainya itu ya pokoknya yang dry itu udah tidak ada gula Pak. Ya, karena tidak dari proses tidak ada penambahan gula. Yang kedua memang gula dari buah itu kita waktu kita proses itu untuk menjadi alkohol, sudah habis dia gulanya gitu. Oke. Jadi sugar alami lah ya, bisa dibilang gitu ya, tidak ada penambahan gula ya untuk komposisi dari pembuatan wine ya, dari buah ke ya oke. Siap. Thank you banget buat teman yang bertanya dan juga Pak Ray yang sudah menjawab. Berarti natural product lah ya istilahnya. Iya. Oke. Ya, makanya Pak di Ray, wine ini itu kita tidak ada penambahan flavor, itu tidak ada Pak. Jadi kita semua tergantung daripada quality daripada buahnya. Kemudian pemilihan yeast yang kita pakai dan juga kontrol selama proses fermentasi itu yang penting Pak. Nanti dia akan mengeluarkan aroma seperti apa gitu. Makanya penting sekali kita memilih buahnya Pak. Itu yang pertama, yang terutama untuk membuat wine. Ya, kualitas buahnya bagus, kita akan dapatkan kualitas wine yang bagus. Baik Pak. Ini dari
cara produksinya, saya mau beralih lagi, Pak Rai, izin mau Ya, beralih ke kondisi laporan keuangan, Pak. ya. Ini menurut Pak Rai sendiri, kalau ngelihat rilis laporan keuangan di semester satu ini, apakah sudah sesuai ekspektasi atau ini di atas ekspektasi nih, Pak, di 2024? Ya, terus terang kita kan ngelihat di tahun Mm-mm. 2023 itu luar biasa Pak ya. Jadi turisnya Iya. itu tiba-tiba datang, kita optimis sekali, eh, Mm-mm. sehingga kita juga sangat optimis di 2024 ya. Ya, tapi ternyata di kuartal pertama di 2024 itu eh, tidak sebagus yang 2023 ya. Tapi karena memang Mm-mm. 2023 itu ada euforia, kan yang baru buka airport di semester kedua itu nyampe ke awal 2023 ya. Nah, tapi Mm-mm. setelah itu kita lihat ini secara semesteran ini udah kembali patternnya Pak. Jadi kembali Oh, patternnya oke. sehingga di secara semesteran kita sudah lebih bagus daripada semester 1 2023 ya. Oh, Kita Mm-mm. ya dari segi revenue, dari segi laba semua sudah lebih bagus daripada tahun 2023. Ada growth dah di sana Pak. ya, ya. Ya, Baik, Jadi baik, Pak. secara ya, ya. Mm-mm. Nah, sehingga kalau kita lihat dari laporan keuangannya sendiri kan memang ini ya Pak ya, seperti yang Pak Rai bilang terefleksi gitu ya Pak ya, ada Ya, sedikit penurunan laba gitu tapi tidak ya, signifikan. Artinya ini untuk target di 2024 masih on track gitu ya Pak ya, yang ya. sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, begini Pak. Kalau dari segi laba tahun Mm-mm. 2024 kita masih growth Pak ya. Laba kita, Iya. net profit Mm-mm. kita masih growth. Bahkan kalau kita Mm-mm. bilang laba operasional kita masih naik 19% Pak. Daripada Mm. tahun 2023 semester ke semester. Nah, cuman di sini yang menjadi kenapa dia naiknya cuman sedikit sekali di net Iya. profitnya di tahun 2024 karena adalah di Mm-mm. PPH pasal 25 Pak. Jadi Iya. pajak. Ya, itu pajak yang hmm, ya yang cukup besar kalau saya lihat di sini kalau di semester 1 2023 kita bayar PPH 25 3,7 tapi di 3,7 miliar tapi di 2024 kita bayar 6,25. Nah, ini kan berupa cicilan, Pak. Pajak cicilan nanti kan Mm. kita akan rekap di akhir tahun, Pak. Ya, karena laba kita tahun 2023 meningkat dibandingkan 2022 sehingga kan cicilan kita lebih besar sekarang di 2024 ini. Oh, Nah, cicilannya oke. itulah yang besar sehingga laba kita secara prosentase kelihatan menurun, tapi secara value masih Mm-mm. naik, gitu, Pak. Ya, bahkan Oh, oke. kalau saya Berarti lihat, ini, ya, silakan ya Pak. kalau kita lihat sebelum pajak kita masih ada kenaikan 11%. Nah, kalau Hmm. misalnya laba operasional kita masih naik 19,45%. Oh, oke, Ya. oke, oke. Nah, ini bagi teman-teman cuan troopers yang belum tahu mungkin bahwa PPh lima ini bebannya ada 10 persenan gitu ya Pak ya. Oh, Sepuluh enggak, Pak. persen per tahun. Jadi, Enggak. iya. PPh 25 itu adalah Mm-mm. cicilan berdasar kita tahun sebelumnya, Pak. Jadi bagi 12. Oke. Nah, itu yang Iya. kita bayar setiap bulan. Mm-mm. Ya, tapi nanti Di, akan ya. direkap di akhir tahun, nanti akan direkap dihitung kembali gitu, Pak. Tapi kan itu seperti cicilan uang muka lah, dibagi Cicilan 12. uang muka, iya. Ya, Berarti jadi begitu. ada beban pajak ya Pak ya. Ya, tapi pajak yang kita Mm-mm. sudah bayarkan lah, cicilan yang kita bayarkan lebih besar, gitu, Pak. Ya, Oke, 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 oke. nanti akan selalu begitu Pak. Begitu kita labas, kita naik tahun ini, berarti kan cicilan Mm-mm. di tahun depan itu lebih tinggi Pak, karena laba kita Lebih dibagi tinggi, betul. 12. Ya, itu dia. Makanya sekarang Oh. kelihatan kita pembayaran pajak PPh 25 kita lebih tinggi jauh daripada tahun lalu, gitu Pak. Oke, 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 Pak. Kemudian ada nggak sih Pak strategi yang dilakukan di 2024 ini Pak untuk kemudian mengejar target di akhir tahun nanti Pak? Karena kan kita tahu
banyak yang bilang 2024 ini berat gitu ya Pak ya, kondisi ekonomi berat gitu ya. Ya. Kayaknya ekonomi itu agak bergejolak memang di tahun 2024 ini. Nah, ada strategi untuk men-tackle itu nggak ya Pak? Eh, ya kami kebetulan market terbesar kami di Bali Pak ya. Jadi Mm-mm. kita jualan 85% di Bali gitu. Ya. Nah kebetulan sekarang tahun 2024 ini ya kedatangan turisnya itu cukup bagus Pak. Jadi rata-rata Mm. akupansi hotel juga meningkat gitu. Jadi secara tidak Mm-mm. langsung penjualan kita juga meningkat gitu. Ya, saya sih Hmm. optimis ya. Ya, jadi strategi kita tentunya kita akan menjaga existing customer kita, bagaimana terus-terusan dan juga mencari customer baru. Karena di Bali ya sekarang hampir setiap hari Hmm. ada restoran baru buka, hotel baru Iya, buka. iya, 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 benar-benar Ya, setuju, iya, setuju, setuju, setuju Pak. villa-villa, ya, iya, Iya, villa-villa iya. juga, ya. Dan Ini kelihatan juga soalnya, di silakan Pak. retail pun Pak, di retail, di Oh, toko-toko wine itu kelihatan peningkatan ah, juga karena sekarang juga banyak orang yang tinggal di villa gitu ya. Hmm, oh, ya. oh, iya, iya. Jadi beli Hmm. untuk konsumsi pribadi ya Pak ya. Iya, ada Oke, beberapa oke. yang tinggal di villa, ada tinggal expat juga banyak Mm-mm. Pak. Jadi ya, yang itu yang regular Mm-mm. bayar kita Pak. Ya. Oke, oke, oke. Pak, kemudian kan kita lihat ada perubahan atas kurs gitu ya kemarin ya. Ya. Dolar sempat jadi menguat, menguat banget. Per hari ini dolar kemudian tiba-tiba jadi melemah gitu. Nah, itu Ya. dampaknya kepada operation daripada Hat and Wine sendiri apakah besar gitu, Pak? Adanya perubahan kurs ini. Karena kan ada yang Ya. diimpor tadi kan. Ya. Kalau kami sih hampir semua Mm-mm. bahan-bahan itu kita importnya dari Australia, Pak. Jadi Hmm. dari Mm-mm. kursnya tidak terlalu berfluktuasi ya dari Oh, Australia. oke. Dan juga kalau kita itu beli bahan baku, nah itu Mm-mm. kita udah kontrak ya selama setahun, Pak. Jadi setahun kita Oh, kontraknya. Ya. oh, aman ya Pak. Stabil Ya. ya berarti harganya Pak ya udah di Ya. lock. Ya. Itu kemudian kalau dari segi komponen bahan baku utama seperti buah anggur itu juga proporsi dari HPP itu tidak terlalu besar lah gitu ya. Ya. Oke, oke, oke. Berarti untuk para teman-teman cuan troopers nih, Ya. para trader dan investor, keraguannya berkurang satu Pak, berkaitan dengan kurs karena ternyata bukan pakai dolar Ya. Amerika gitu, Nah, pakainya ya. dolar Australia. Australia semua gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, baik Pak. Ini gantian lagi ke Joe Pak. Ada pertanyaan dari Joe. Ya, ya. Jadi tadi saya menarik ya Pak ya. Tadi Pak Ray mention mengenai restoran selalu buka gitu ya. Di Bali kan memang bisa dibilang destinasi top lah ya Pak ya. Kalau misalnya Ya. secara global gitu kan. Bahkan kadang-kadang Ya. orang juga nggak tahu gitu ya Bali itu di Indonesia gitu kan. Taunya Bali gitu kan. Nah, Ya. kemarin saya sempat baca-baca gitu Pak ya. Jadi salah satu strategi dari Wine untuk brand loyalty itu katanya mau mempromosikan kebun anggur sebagai destinasi wisata Pak. Itu betul Pak? Iya. Iya. Jadi kita ada kebun anggur, tapi kebun kita lokasinya di Bali Utara, Pak. Di sana kita melakukan banyak bawa bibit dari luar, kita tanam di sana. Nah, dan itu tempatnya cukup menarik untuk dikunjungi. Jadi kita buka memang, Pak, untuk orang datang ke sana melihat kebun, melihat bagaimana kita menanam anggur di Bali. Kemudian di sana juga kita bisa untuk testing di sana. Baik, Ya. baik, baik. Ya, ya. Menarik Pak. Tadi ada yang nanya juga ini berkaitan dengan strategi Pak, kan masih berkaitan dengan strategi. Ada yang nanya apakah akan ada produk nih dari Cuan Troopers, kita nanya Fajar Dudidam. Iya. Bertanya apakah ada produk baru yang akan dikeluarkan tahun ini, sama ada ekspansi nggak Pak untuk saluran distribusi? Iya.
Kalau produk sih ada, kita ada di pipeline kita ada beberapa produk ya yang kita akan luncurkan. Ada tahun ini, ada tahun depan juga. Uh, ya mungkin salah satu bisa saya sampaikan kita akan luncurkan di September ini ya. September ini ada yang tipe Prosecco namanya. Ya, Oh, ya itu kita Oh. ya, ya model seperti itu. Kita akan kita akan launching di bulan September itu ya. Itu kemudian untuk daerah penyebaran daerah distribusi ya kita sudah sudah buka yang untuk semester ini kita udah yang sudah jalan ini ada di Lampung, ada di Palembang, kemudian di Bandung juga kita sudah ada penggantian distributor di sana. Kemudian yang lagi diurus sekarang ada di Sorong, di Jambi dan di Padang kayak. Jadi itu di pipeline kita Pak untuk distribusinya. Oh, oke. Berarti untuk saluran distribusinya ini tidak hanya menyasar ke daerah-daerah wisata aja ya Pak ya? Bener nggak sih Pak? Atau difokuskan ke daerah wisata nih mayoritas? Iya, memang difokuskan di daerah wisata mayoritas Pak. Seperti di Lombok misalnya, di Gili Trawangan Iya. itu bagus sekali. Kemudian di Labuan Bajo. Ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan juga kota-kota lain di Indonesia tetap kita kita buka juga saluran distribusi gitu. Ya. Baik Pak. ya. Silakan Jo. Daniel, ini reminder aja ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini, jangan khawatir. Tadi ada yang bertanya ya, pertanyaannya sudah ada yang dijawab ya, pertanyaannya sama, jadi teman-teman bisa nonton dari awal ya, karena IG Live ini direkam, jadi setelah Instagram ini tutup kalian bisa nonton di page-nya Sukor Sekuritas ya. Oke, mungkin kalau dari aku satu atau dua pertanyaan lagi aja Pak, jadi mungkin kita mundur sedikit kali ya topiknya. Saya mau bertanya Pak, jadi kalau untuk emiten wine gitu ya, atau perusahaan wine, bisa di-share sedikit nggak Pak, kira-kira tantangannya itu apa sih Pak yang paling terbesar gitu di tahun ini, dan bagaimana Pak Rai dan juga tim ya, atau mungkin emiten wine melakukan strategi untuk men-tackle semua challenge-challenge yang ada. Ya, begini, kalau secara spesifik kami ya, tantangan kami yang di tahun lalu dan tahun ini itu terutama adalah kita tidak menyangka akan secepat ini baliknya pariwisata Pak, sehingga kita kekurangan produk ya. Ya, kita sempat kekurangan produk. Kita pernah memproduksi produk kita, brand kita produksi di Australia, kemudian kita import Pak. Kemudian kita nambah kapasitas produksi, kita nambah alat-alat produksi, yaitu ngejar ke untuk bisa mensuplai ke customer gitu, untuk memenuhi permintaan. Ya itu yang kita gini, tapi ya sudahlah, kita sudah nambah pendingin, kita nambah alat-alat semua Pak. Ya kita untuk memenuhi permintaan gitu ya. Oke, satu lagi Daniel, mungkin dari gua nanti mungkin lempar ke Daniel atau mungkin ke teman-teman yang nonton. Jadi kemarin juga saya sempat baca-baca Pak mengenai katanya pemerintah ada penyesuaian tarif cukai buat minuman yang mengandung etil alkohol Pak, begitu kan? Iya. Itu apakah mempengaruhi dari kinerja perusahaan atau membuat sesuatu biaya itu menjadi lebih mahal, begitu kan? Karena kalau saya baca di sini ada golongan-golongannya Pak ya. Jadi ada MMA golongan A, golongan B, golongan C. Mungkin boleh di-share sedikit sama teman-teman. Awal kan obrolan kita mengenai pajak itu, kalau misalnya penghasilannya lebih besar, contoh di tahun ini, tahun depan pajaknya akan lebih besar juga gitu ya Pak ya, tadi ya penjelasannya kan.
Jadi Ya. mungkin bisa di-share sedikit kali kira-kira bagaimana tarif cukai penyesuaian yang baru ini mempengaruhi emiten wine atau tidak. Ya. Begini, jadi memang dari pemerintah ini cukup lama tidak menaikkan apa namanya harga cukai ya. Tahun ini menaikkan harga cukai. Nah, cuman kita juga ikuti dengan karena semua minuman beralkohol kena golongan A, golongan B, golongan C ada peningkatan harga cukai. Itu kita lanjutkan dengan meningkatkan juga harga jual kami sehingga tetap dari segi margin kita tetap terjaga, Pak. Jadi tidak ada masalah sih di market ya. Karena memang semua produk itu bersama-sama kita naikkan gitu ya. Jadi tidak bermasalah. Iya. Ya mungkin satu lagi tadi saya sepintas ada dengar itu masalah pajak, Pak ya. Ya. Tadi ditanyakan. Ya, Ya. itu bukan meningkat pajaknya tapi cicilannya Pak yang meningkat Pak. Jadi kan kita ada jadi kita misalnya sekarang bayar pajaknya berapa, untungnya berapa, kemudian itu menjadi acuan untuk bayar cicil di tahun depan Pak. Tapi nanti setelah di akhir tahun itu akan dihitung kembali. Nanti berapa kekurangan kita bayar dikurangi dengan cicilan yang sudah kita bayar gitu Pak. Oke Pak Rai, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin saya mau lempar dulu ke Daniel kalau ada tambahan dan atau buat teman-teman ya yang nonton malam hari ini ya. Baik, dari saya satu pertanyaan terakhir Pak Rai, selalu mengenai titipan pertanyaan dari para cuan troopers yaitu dividen Pak. Karena kan kemarin ada informasi tentang pembagian dividen ya Pak di bulan Juni ya Pak. Iya Pak, mungkin boleh dielaborasi Pak terkait dengan pembagian dividen dan apa di tahun-tahun selanjutnya juga perencanaan ini ada berkaitan dengan kenaikan dividen Pak gitu atau seperti apa Pak? Silakan. Iya Pak, memang waktu ini kita ada bagi dividen itu kalau tidak salah itu sekitar 15% dari laba ya. Dari laba kita bagikan sebagai dividen. Nah itu kenapa memang banyak waktu kita RUPS juga banyak nanya ini kenapa segini sih dividennya gitu. Ya tapi kan kita melihat bahwa company kita masih sedang growth Pak. Jadi kita butuh kita butuh untuk nambah di di capex kita, kemudian kita nambah pembelian bahan baku, terutama bahan baku dari Australia yang kita harus beli setahun sekali itu Pak. Itu kita proyeksi untuk 2 tahun itu kita beli. Nah itu tentunya kita perlu dana sehingga yang kita bagikan cuma sebesar 15% aja. Gitu, Pak. Nah nanti tentunya untuk tahun depan kita melihat juga situasinya. Ya, Pak. Ya kalau misalnya perusahaan kebutuhan penambahan investasi tidak terlalu besar ya mungkin kita bisa pertimbangkan ya berapa gitu. Banget Pak karena kan memang kita melihat seperti yang kayak Pak Rai bilang tadi ya ada growth ya Pak ya yang terjadi di sana. Namun demikian pun perusahaan tetap menjalankan kewajiban gitu ya untuk membagikan dividen, which is sebenarnya membagikan dividen kan itu tergantung dari kondisi perusahaan gitu. Tapi Haton Wine tetap membagikan Pak. Ini makanya para beberapa dari investor juga turut mengapresiasi gitu Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh Haton Wine Pak. Lagi pula kalau kita lihat secara teknikal nih ya teman-teman cuan troopers ya, secara teknikal ini harga dan juga price action dari emiten wine ini sedang ada di level supportnya gitu. Jadi sebenarnya sedang menarik banget untuk diperhatikan nih dan juga mungkin bisa dijadikan watchlist di aplikasi spot. Pak. Ya, thank you banget ya buat Pak Rai untuk penjelasan dan Daniel juga ya. Tadi ya teman-teman di sini, apalagi kalau kalian yang menggunakan aplikasi Spot ya udah ngerti ya bagaimana cara memasukkan watchlist ya perusahaan ini. Dan apalagi kan ada rencananya nanti apa ya bisa langsung wisata begitu kan melihat kebunnya. Nah, jadi lebih mengenal dekat begitu ya. Ini jadinya company visit Pak, padahal
wisata ya. Iya. Ya, Jadi company visit. Iya. ya jadi mungkin kalau dari saya itu aja dulu pertanyaannya. Kalau kita coba lihat jadi kalau dari mereka mostly pertanyaannya sama ya Pak ya. Jadi mereka bertanya mengenai produk-produk baru begitu ya. Tadi teman-teman sekali lagi ini sudah dijawab tadi ya sama Pak Rai di awal. Jadi kalian bisa nonton rekamannya setelah live ini selesai. Oke. Ya, mungkin dari Daniel ada satu lagi pertanyaan atau bagaimana? Baik, dari saya cukup, Jo. Ya. Oke. Saya juga sudah Pak, jadi malam hari ini Ya. cukup seru juga ya. Jadi buat teman-teman saya yakin yang nonton malam hari ini yang mungkin belum mengenal mengenai emiten wine, jadi lebih bisa mengenal gitu ya Pak ya. Jadi mungkin juga sudah dimasukkan watchlist juga begitu dan kita akan lihat perkembangannya. And hopefully nanti kalau ada teman-teman di sini atau mungkin ada Daniel main-main ke Bali, nanti mungkin saya bisa langsung ya Pak ya main-main ke kebunnya. Ya, siap Pak, mampir. Langsung cari Pak Rai ya. Nanti bisa mampir ke kantor kami untuk wine tasting ada di Sanur, di Bypass Sanur. Kalau di kebun bisa juga visit di kebun kami di Desa Sangalangit ya, di Groga, di Singaraja. Ya. Oke Pak, siap. Pak Rai, terima kasih banyak ya Pak. Sekali lagi waktunya untuk Sukor Sekuritas dan semua teman-teman yang nonton malam hari ini. Jadi saya mau tutup aja dulu si talks kita malam hari ini. Terima kasih Pak Rai, terima kasih Daniel, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Thank you Pak Rai. Terima kasih Daniel. Yuk.